Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat utama yang Allah berikan adalah nikmat kita bisa bermajelis di salah satu dari rumah-rumah Allah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Yatluna kitabullah, yang mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajari kandungan-kandungan dari kitabullah, bermajelis taklim di tengah-tengah mereka di salah satu masjid-masjid Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah, buah yang didapat adalah turun ketenangan. Jadi kalau ingin kita mendapatkan ketenangan batin, ketenangan mental, ya, ketenangan spiritual, maka berkumpullah di masjid untuk bermajelis taklim. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan turunkan kasih sayangnya. Rahmatnya Allah turunkan kepada orang-orang yang mengamalkan kebaikan di dalam masjid, terutama bermajelis taklim. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada qudwah suri teladan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Materi kita di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mindset atau pola pikir hidup bahagia. Mindset atau pola pikir adalah merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Islam memperhatikan bagaimana manusia menggunakan cara pola pikirnya. Makanya ketika kita buka lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, sering sekali Allah menutup ayat dengan kalimat la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Maknanya sama. Berfikir dan menggunakan akal sehat kita. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah. Ayat-ayatnya dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Tujuannya agar kita punya pola pikir yang benar. Agar kita memiliki cara bermindset yang lurus. Makanya orang-orang yang tidak mau berpikir, dia mengabaikan akal yang Allah berikan kepada dia. Itu salah satu ciri daripada penghuni neraka. Makanya kalau ingin tahu, ya jamaah semuanya yang hadir di sini, bahwa salah satu ciri penghuni neraka adalah mereka malas berpikir, malas mikir. Mereka tidak punya pola pikir yang benar. Di surah Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat berapa? 179. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi penghuni neraka itu jin dan manusia. Nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak ya, penghuni neraka itu kucing ya. Kemudian apa lagi?
harimau, singa, enggak. Ya, mereka tidak Allah kasihkan akal. Mereka nggak punya beban taklif untuk ibadah, nggak ada. Ya, walaupun semua makhluk ya bertasbih kepada Allah. Akan tetapi khusus untuk penghuni neraka ini diisi oleh manusia dan jin. Apa ciri-ciri mereka sehingga mereka menghuni neraka jahanam? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ciri pertama, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya akal tapi malas mikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang kedua, mereka punya mata tapi tidak dipakai melihat. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak mau belajar. Ini penghuni neraka jahanam. Maka di sini dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa jangan dipikir bahwa pola pikir itu nggak pengaruh. Ya. Makanya penghuni neraka jahanam, mereka masuk ke neraka jahanam apa? Karena mereka malas mikir. Allah kasih mereka potensi berupa akal untuk berpikir, tapi tidak dipakai mikir. Maunya enak-enakan saja. Ya. Tapi tidak mau menggunakan akalnya untuk kritis dan berpikir. Ya. Maka di sini mindset yang salah berdasarkan ayat di atas, ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagai penghuni neraka. Kemudian di ayat berikutnya, ulaika kal an'ami balhum adall. Penghuni neraka tadi yang punya akal tidak dipakai berpikir, yang punya mata nggak pakai untuk melihat, yang punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Lebih sesat daripada kucing, lebih sesat daripada kambing, lebih sesat daripada kerbau, lebih sesat daripada singa. Ya. Kenapa? Karena binatang tadi tidak Allah berikan akal nurani. Beda dengan manusia. Maka manusia yang tidak berpikir atau lalai, mereka apa? Mereka kondisinya lebih sesat daripada binatang. Makanya pola pikir ini jamaah sekalian, atau mindset ya, itu tidak hanya terkait dengan kecerdasan IQ. Ini ingin kita luruskan, bahwa mindset itu nggak ada kaitannya dengan kecerdasan IQ. Mungkin bisa keterkaitan, iya, tapi tidak 100%. Karena dahulu banyak orang-orang cerdas dan hebat, tapi mindsetnya salah. Sesat akhirnya. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa bilang Fir'aun itu goblok? Enggak. Fir'aun itu cerdas dan hebat. Apa kehebatan Fir'aun? Di masa pemerintahan dia membangun Sungai Nil sedemikian rupa sehingga Sungai Nil ini mensejahterakan rakyat Mesir. Ya. Berikutnya apa? Fir'aun bisa membangun bangunan-bangunan tinggi yang sampai sekarang bangunannya masih ada. Ada piramid gitu ya. Ada bangunan-bangunan lain di sekeliling Mesir. Itu hasil karya siapa? Fir'aun. Bahkan orang-orang sekarang, para arkeolog itu bingung. Ini cara membangun piramid itu bagaimana? Sampai-sampai mereka itu menghayal halu ya, bahwa piramid itu dibangun sama alien gitu, saking susahnya. Menarik batu besar ke tengah padang pasir. Dari mana dapat batunya, dari gunung mana kok bisa dibangun di tengah-tengah padang pasir semacam itu. Itu kan cerdas berarti Fir'aun kan, bukan orang biasa. Dia pemimpin hebat, pemimpin visioner di masanya. Tapi sesatnya Fir'aun, pola pikirnya berubah ketika dia diagung-agungkan oleh rakyatnya. Ketika dia bisa membangun puncak peradaban yang hebat di masanya. Disitulah dia lancang dan berani mengatasnamakan dirinya Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, ketika melawan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mencanangkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Kenapa sampai begitu?
Iblis saja nggak pernah ngaku saya Tuhan paling tinggi. Ya, barangkali mungkin kalau ya kita katakan ya, iblis mungkin akan menganggap Firaun lebih gila daripada saya. Ini saya aja udah gila, Firaun lebih apa? Lebih gila lagi gitu. Iblis nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Firaun bukan cuma ngaku Tuhan, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dari mana muncul pemikiran seperti itu? Pola pikir yang sampai kebablasannya jauh semacam itu. Kenapa? Firaun merasa hebat. Ya, dia bisa mensejahterakan rakyat Mesir, dia bangun peradaban Mesir, bahkan ada kisah menyebutkan Firaun itu hampir-hampir nggak pernah sakit, ya, sehat terus. Nah ini kalau sehat terus, hati-hati. Bukan berarti kita nyari penyakit, enggak, tapi kita hati-hati nih kalau sehat terus gitu ya. Ustaz, saya biasa mabuk minum khamr kok sehat terus, ya hati-hati justru. Ustaz, saya mengkonsumsi narkoba kok sehat terus, hati-hati. Ya, rokok kok sehat terus, hati-hati. Ya, saya mengkonsumsi misalkan harta-harta haram kok sehat terus, hati-hati. Firaun juga sehat terus gitu loh. Karena apa? Karena dia mengaku Tuhan yang paling maha tinggi juga. Diistidrot sama Allah. Kayak sehat terus gitu jadinya. Itu ya. Maka hati-hati. Ini contoh. Bahwa IQ cerdas tidak menjamin pola pikir lurus. Yang kedua siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu kata Nabi Fir'aunnya umat ini. Karena pola pikirnya mirip kayak Fir'aun. Walaupun Abu Jahal nggak ngaku Tuhan, itu aja. Tapi pola pikirnya sama. Ya. Abu Jahal itu artinya apa sih? Artinya Abu itu kan bapak. Jahal itu kebodohan. Artinya dia bapaknya kebodohan. Pertanyaannya, apakah Abu Jahal itu bodoh secara IQ atau secara apa? Nyatanya, Abu Jahal itu bukan bodoh secara IQ. Abu Jahal itu cerdas secara IQ. Dari mana kita tahu? Dahulu, ya, Abu Jahal itu kan namanya Hisham. Hisham ini ketika sebelum datang Islam dikenal sebagai orang yang pandai mendamaikan perselisihan di antara kabilah. Sehingga dia mendapatkan julukan Abul Hakam. Ya, sebelum Abu Jahal dia julukannya apa? Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang yang cerdas, orang yang pandai mendamaikan, orang yang membuat kabilah-kabilah adem yang berseteru jadi damai. Itu kalau orang bisa mendamaikan itu kan orang cerdas. Nggak mungkin dong orang bisa mendamaikan satu pihak dengan pihak lain yang berseteru, membuat adem di antara mereka. Kemudian disebut orang bodoh. Nggak mungkin, ini orang cerdas secara IQ. Tapi setelah datang Islam, apa yang dia lakukan? Dia tentang Nabi kita SAW. Ya, dia nggak terima. Masa ada Nabi dari kabilahnya Bani Hashim, kok dari kabilah saya nggak ada Nabi? Nggak terima Abu Jahal. Harusnya Nabi dua. Karena antara kabilahnya Nabi dengan Abu Jahal itu bersaing untuk menjaga Ka'bah, memperebutkan pamor. Maka Abu Jahal nggak terima. Kalau ada kabilah dari Bani Hashim, ya Nabi Muhammad SAW, dari kabilah saya juga harus ada Nabi. Ya. Sehingga ketika itu Abu Jahal menentang dengan penentangan yang kuat, orang-orang yang masuk Islam disiksa semuanya, ya, maka dia dijuluki Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kebodohan apa? Pola berpikir dia. Harusnya kalau di situ ada Nabi, saya dong jadi Nabi juga. Itu kan pola pikir yang nggak benar, sesat. Pola pikir tidak menerima ketentuan Allah. Ya, kayak sekarang orang kan pemikirannya seperti Abu Jahal, walaupun nggak persis. Kalau tetangga saya kaya, kenapa saya nggak kaya? Kalau teman sekantor saya yang dulu memulai karir dengan saya kaya, kenapa saya nggak kaya juga? Kenapa saya nggak naik karir juga? Ini Abu Jahal mirip pemikirannya. Pola pikirnya, mindsetnya Abu Jahal. Kenapa orang lain sukses, saya nggak sukses kayak dia? Kenapa kalau orang lain naik karir, saya nggak naik karir seperti dia? Ini kan nggak terima dengan putusan Allah. Sama Abu Jahal nggak terima putusan Allah kalau ada Nabi dari kabilah Bani Hashim, sementara kabilah dia tidak ada Nabi. Harusnya dia yang jadi Nabi juga dong. Muhammad tuh lebih muda daripada saya. Saya lebih senior daripada Muhammad. Kenapa Muhammad jadi Nabi, saya nggak jadi Nabi?
Itu kan pola pikir salah. Makanya di sini jamaah sekalian, pola pikir itu nggak ada kaitan dengan IQ, nggak ada kaitan dengan kekayaan. Ya, Abu Jahal juga kaya raya, tapi pola pikirnya sesat. Fir'aun luar biasa, kaya, ya, besar kerajaannya, tapi pola pikirnya sesat. Maka di sini ini yang akan menjadi perhatian kita, bagaimana supaya kita bisa membentuk pola pikir yang membuat kita benar, membuat kita di atas kebaikan dan kebahagiaan, ya. Baik, materi berikutnya adalah kita bahas tentang proses terbentuknya mindset atau pola pikir. Nah, kita pahami, pola pikir itu terbentuk dari mana sih? Karena pola pikir ini kalau sudah terbentuk, mengakar, kuat, itu susah dirubah. Makanya orang-orang yang sudah generasi-generasi yang sudah mungkin boomers atau yang semisal, ya, itu kadang-kadang ketika diberi masukan, kok susah? Ya karena apa? Karena dia sudah merasa dia sudah membentuk pola pikir yang lama. Ya. Dan dia pikir dia sudah berada di atas kesimpulan sudah makan asam garam gitu, ya. Gitu. Walaupun nggak semuanya. Tapi ada yang menerima. Tapi rata-rata kalau sudah kadung berumur susah. Makanya kebanyakan yang masuk Islam itu di awal Islam adalah anak-anak muda. Yang udah tua-tua tuh kayak Abu Jahal, susah. Ya pola pikirnya sudah terbentuk dan sudah salah membangun pola pikir. Gitu. Nah ini penting. Jadi kalau kita tahu proses pembentukan ini, kita akan tahu bagaimana cara membentuk mindset dan pola pikir yang benar. Yang pertama, mindset itu terbentuk dari fitrah. Pola pikir itu terbentuk dari fitrah manusia. Ya. Asal pola pikir manusia itu lurus. Asal fitrah manusia itu lurus. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir di atas fitrah. Anak kecil itu seperti kertas putih bersih, belum ditulis, belum ketetesan tinta, bersih. Atau pakaian yang putih bersih, belum terkena noda. Jadi asal pola pikir manusia itu lurus di atas fitrah. Kenapa bisa melenceng? Nah ini nih, fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menyebabkan dia jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau berkeyakinan Majusi. Artinya pola pikir terbentuk dari apa? Dari pengaruh lingkungan dan keluarga. Ya. Asalnya lurus mindset manusia. Ya. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum." Hunafa'a kullahum. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus pola pikirnya, semuanya di atas fitrah. Fajtalatuhumus syaiton. Maka yang membuat pola pikir mereka rusak apa? Syaiton. Fajtalatuhumus syaitonu an dinihi. Setanlah yang buat dia melenceng dari fitrah yang lurus. Ya. Jadi asalnya kita semuanya itu internalnya kita itu asalnya lurus, bagus. Tapi gara-gara ada faktor eksternal kemudian dia menyimpang. Baik, jadi di sini mindset dimulai dari mana? Dari fitrah. Ingat, asalnya fitrah kita dahulu ketika lahir itu lurus. Ya, tapi ada faktor eksternal yang merusak. Ada lingkungan, ada pendidikan, ada syaitan dan seterusnya. Baik, yang kedua, mindset itu terbentuk dari apa? Akal. Karena Allah berikan manusia akal. Nah, akal inilah yang membuat kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ini benar, ini salah. Ya, ini lurus, ini melenceng. Sumbernya dari mana? Dari akal. Ya. Sehingga akal itu wajib kita gunakan sesuai dengan porsinya lah. Nggak boleh melebihi porsi tadi. Contoh, kalau kita nggak berakal, kita nggak akan bisa menjalankan sholat. Ya kan? Kita pernah ya, melihat ada orang kok sholat, sujud dulu baru ruku.
Wah, pas kita telisik, oh ternyata orangnya memang sudah hilang akalnya. Ya wajar, namanya sudah nggak punya akal. Ya, dia sholat, bolak-balik nggak selesai-selesai gitu ya. Terus urut-urutannya pun acak-acak ya, sholat tadi. Ya kenapa? Karena hilang akalnya. Tapi kalau punya akal kita bisa sholat. Ya, kalau punya akal kita bisa haji ya, dan seterusnya. Ya, makanya kalau orang nggak punya akal, berangkat umroh, berangkat haji itu bikin repot, gitu ya. Lagi tawaf, tahu-tahu ngilang kemana gitu kan. Lagi sa'i, tahu-tahu hilang lagi kemana lagi, ya. Itu. Jadi itu kalau nggak punya akal semacam itu. Makanya orang ketika tidak punya akal tidak ada kewajiban ibadah, ya. Orang nggak berakal nggak diwajibkan ibadah. Artinya sudah hilang total akalnya. Terserah mau menyebutnya apa dalam istilah-istilah kesehatan mental. Mau disebut skizofrenia, mau disebut apa, intinya dia sudah hilang akalnya. Udah nggak berakal lagi. Ya. Sehingga di sini jamaah sekalian, akal itu punya peran dalam membentuk mindset. Ya. Maka akal kita harus kita sesuaikan dengan dalil. Kalau ingin lurus mindset kita, sesuaikan dengan dalil. Akal saya, mindset saya itu sumbernya Al-Quran was sunnah. Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Perkataan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, minallahir risalah. Risalah itu turun dari Allah. Wahyu itu turun dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh. Kewajiban Rasul menyampaikan wahyu. Wa 'alaina taslim. Kewajiban kita berserah. Jadi apapun yang datang dari Al-Quran dan dari sabda Nabi kita SAW, terima dan jadikan itu mindset kita. Oh, Nabi mengatakan bahwa ya, seorang tidak akan mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan cari rezeki dari jalan yang haram. Mindset langsung tek. Oh, berarti apa? Tidak semua kesempatan. Ya. Tidak semua peluang. Tidak semua keuntungan-keuntungan dari mengais rezeki saya ambil semuanya. Tidak setiap opportunity saya ambil. Enggak. Kita lihat dulu. Ini pekerjaan halal tidak, haram apa tidak. Jangan kayak sebagian orang punya mindset apa, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kenapa? Dia tidak membangun mindsetnya dari sabda Nabi. Itulah. Jadi semuanya diambil saja semuanya. Gak peduli mau halal haram, ambil aja. Yang remeng-remeng, yang syubhat, ambil. Sampai ada istilah halram. Apa halram? Halal dan haram, remeng-remeng, syubhat. Diambil aja. Padahal dahulu Pak, Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan dahulu, ya, dahulu kami mendapatkan ya 10 peluang. Ya, 10 peluang untuk mendapatkan rizki, ya. 10 peluang saja untuk mendapatkan rizki, ya. Beliau tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena itu tadi, khawatir jatuh kepada keharaman. Kalau kita punya 10 peluang, ambil semua, kenapa enggak ya? Tapi para salaf kita dahulu, para sahabat, hati-hati banget. Jangan sampai ini gara-gara ini saya apa? Masuk neraka. Ya. Dahulu para istri berpesan, wahai suamiku kalau mau kerja, ya, kerjalah cari rezeki yang halal. Kami tahan lapar daripada kami tahan dibakar pakai api neraka. Nah sekarang boro-boro, ya, kecuali yang dirahmati Allah. Ya, prinsipnya mereka, mindsetnya udah salah. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kan sudah kebalik mindsetnya. Padahal kalau akalnya dia pakai mencocoki sabda Nabi, bahwa seorang gak akan mati tanpa disempurnakan rezekinya. Rezeki dan ajal itu pasangan yang selalu bareng. Maka dia tidak akan cari rezeki dengan cara haram. Kenapa? Toh rezeki sudah ditakdirkan. Ustaz, apakah kaya miskin ditakdirkan? Iya. Saya tegaskan iya. Kaya miskin itu takdir. Paham sampai sini?
Karena banyak orang sekarang, para motivator, bilang apa? Oh, miskin bukan takdir, kaya miskin itu takdir. Betapa banyak orang sudah bekerja keras, lebih keras daripada yang kaya, tapi tetap aja miskin. Tapi ada ibu-ibu, kerjaannya posting-posting, untungannya banyak. Ini pontang-panting, ini posting-posting. Kaya miskin itu takdir. Nabi mengatakan apa? Kullu syai'in biqadarillah, hatta al-'ajzu wal kais. Semua dengan takdir Allah, sampai pun apa? Sampai pun kekuatan dan kelemahan, kekayaan dan kemiskinan. Makanya di sini kaya miskin nggak mutlak tercela dan terpuji, tergantung. Kaya kalau dimanfaatkan untuk kebaikan baik, miskin kalau dia sabar baik. Ya. Jadi di sini jamaah sekalian, yang ingin kita tegaskan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, rezeki sudah ditakdirkan. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah ditakdirkan kita jemput rezeki itu dengan cara yang haram. Ya. Ya bukan berarti di sini nanti sudah ditakdirkan kemudian malas. Nah, itu baru kalau malas baru tercela. Ya. Tapi kalau dia sudah bekerja keras tetap saja miskin, ya enggak tercela. Yang penting dia sudah bekerja, sudah berusaha. Tapi ada sebagian orang miskin karena malas. Itu yang tercela. Ya. Itu. Jadi bukan berarti di sini kemudian kita mencela kaya miskinnya, tidak, tapi kita mencela kemalasannya itu. Ya. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga yang membentuk mindset adalah apa? Lingkungan. Lingkungan. Lingkungan itu dimulai dari keluarga. Mindset buruk pasti dimulai dari coba dimulai dulu dari keluarganya. Keluarganya kayak apa dulu? Asal usulnya. Makanya Allah mewanti-wanti kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bapak nih, kepala rumah tangga. Karena mindset buruk dari keluarga dimulai dari kepala rumah tangganya. Ada kepala rumah tangga apa? Menanamkan kepada keluarganya, ngapain sih sholat? Itu orang-orang yang gak sholat aja tetap kaya. Loh dipikir sholat buat nyari kekayaan. Ya? Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar dalam menjalankan sholat. Kami tidak minta rezeki, kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Jadi kalau kalian sholat, rezeki terjamin. Rezeki terjamin. Tapi ada orang tua merusak mindset ini. Dia tanamkan mindset dalam keluarganya, ngapain juga sholat. Orang yang gak sholat itu yang kaya raya juga banyak. Subhanallah. Itu orang-orang di sana tuh yang gak sholat juga kaya-kaya. Ini cara menanamkan mindset sudah salah dari keluarganya. Ada lagi seorang bapak yang menanamkan mindset apa? Nah, cari duit itu susah. Cari duit itu apa? Susah. Bener gak susah? Bener. Beneran susah jadi nyari duit. Iya. Ternyata setelah kita kulik. Oh, cara dulu keluarga salah menanamkan nyari duit itu susah. Padahal nyari duit susah apa gampang, Bu? Pak, nyari duit susah apa gampang? Gampang bagi dimudahkan. Susah bagi yang lagi susah, itu aja. Emang kehidupan kita susah terus? Kan enggak. Ini sekarang orang yang ngeluh, cari duit susah. Saya tanya balik, dulu pernah gampang gak cari duit? Pernah. Berarti susah gampang itu apa? Ya pola kehidupan. Apa kata Allah? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang Allah putar di tengah manusia. Hari itu berputar. Nggak ada ceritanya kita hidup tuh seneng terus. Episodenya kaya terus. Enggak. Ada episode dulu merangkak, merintis. Ada episode menikmati puncak karir. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar. Kalau sekarang Anda merasakan susah cari duit, coba 10 tahun yang lalu. Bukannya gampang? Iya sih gampang. Itulah kehidupan. Makanya
Ketika ini ditanamkan bahaya, sehingga tertanam terus, ya cari duit susah, akhirnya korupsi. Makanya belum lama ada pertanyaan di sebuah majelis taklim, begini pertanyaannya, Ustaz, ada orang muslim kok tetap korupsi? Oh, cek mindsetnya dia. Mungkin dulu keluarganya menanamkan apa? Mindset bahwa cari duit susah. Sehingga apapun duit di hadapan kamu samber aja. Betul. Ya akhirnya apa? Korupsi dan seterusnya. Karena apa? Penanaman mindset yang salah dari keluarga. Sehingga kalau keluarga sudah kadung salah, stop. Jangan sampai apa? Kita turunkan mindset salah ke keturunan kita setelahnya. Kita harus jadi apa? Harus jadi penyetopnya. Dulu yang sudah kadung salah dari keluarga saya, stop. Ya. Jangan sampai saya lanjutkan lagi kesalahan itu. Sampai 7 turunan dilanjutin, jangan. Stop ya. Kemudian berikutnya, dari mana? Dari sekolah, atau tempat menimba ilmu, atau guru. Itu juga tempat menanamkan mindset. Makanya Muhammad bin Sirin pernah mengingatkan kita, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Maka hati-hati dari mana kalian mengambil ilmu. Ya. Apa? Diulangi lagi Ibu. Ilmu itu adalah apa, Bu? Hati-hati mengambil salah ngambil ilmu, salah terus pola pikirnya. Ya. Kalau ada ya sebagian dai yang mengajarkan misalkan, oh, yang paling utama adalah miskin. Sehingga apa? Pengikutnya miskin terus, dianya yang kaya. Makanya kadang kita heran. Ada dai kaya raya, ya pengikutnya apa? Malah miskin-miskin. Ya kenapa? Karena kalau miskin itu adalah apa? Market buat dia, atau kebodohan itu market. Hati-hati. Kebodohan itu market dimanfaatkan oleh dai-dai sesat. Belum lama muncul iklan, apa? Garam ruqyah, garam pengusir jin. Dari mana itu? Harganya garam itu berapa itu? Satu plastik sekilo, garam kerosak berapa? Ya paling goceng ya. Dijual berapa? 100.000 sampai 300.000. Laku di online. Kenapa? Kebodohan itu market. Makanya kita jangan bodoh terus. Kalau bodoh terus dibohongi sama mereka. Oh, garam sudah dibacakan jampi-jampi, sudah dibacakan ayat Quran. Ampuh untuk mengusir jin di rumah. Lu mengusir jin di rumah, rajin-rajin baca Al-Baqarah di rumah. Oh, di rumah setelannya musik terus ya. Di rumah setelannya film-film drakor terus. Ini kadang-kadang ibu-ibu sudah berumur masih nonton drakor, Bu. Subhanallah ya. Ya gimana jinnya nggak datang gitu loh. Ya. Coba dibacakan Al-Quran, dibacakan zikir wirid-wirid. Ini nggak dibohongi. Jadi supaya apa? Rumah jauh dari sihir, jin, santet, kasih garam sudah diruqyah. Ini kan pembodohan. Harganya begitu murahnya, 7.000 dia modal, dijual bisa jadi 100.000. Berapa untungnya? Makanya kebodohan itu market. Jangan mau kita jadikan market. Ya, baik. Ini mindset. Makanya hati-hati kita menimba ilmu. Hati-hati mengambil ilmu. Ketika salah kita mengambil ilmu, seterusnya jalan kita makin gak jelas. Iya. Berikutnya adalah teman. Nah ini teman juga membentuk mindset. Nabi mengibaratkan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Yang kalau kita berteman dengan dia, kita akan terkena efek bau wanginya. Terkena efek bau wanginya. Ya. Kemudian berteman dengan orang yang jelek seperti, ini ibaratkan saja ya. Seperti berteman dengan apa kata Nabi? Tukang pandai besi. Baju kita bisa terbakar atau terkena efek bau busuknya. Artinya teman itu akan membentuk mindset kita. Teman yang sukanya ngeluh terus, tiap hari kerjaannya ngeluh, harga naik, ya, ngeluh apa lagi? Yang dikeluhkan, ya jadi selalu yang dikeluhkan orang, nggak pernah menyalahkan diri sendiri. Pertama nyalahin pemerintah, yang kedua nyalahin orang tua, yang ketiga nyalahin bos di kantor, yang keempat nyalahin Pak RT, yang kelima nyalahin kepala desa, yang keenam nyalahin siapa? Jadi selalu orang lain yang salah. Ini gara-gara si ini nih saya kayak begini. Gara-gara orang tua saya ini saya jadi begini. Gara-gara ini. Nggak pernah mengevaluasi diri. Jadi orang lain terus yang salah. Ini. Kalau kita berteman dengan orang kayak begini. Ya terbentuk juga mindset kita kayak dia. Makanya
Jamaah sekalian, teman yang sukanya ngeluh-ngeluh kayak begini, semua dikeluhkan, ya, duit dikeluhkan, lagi banyak duit dikeluhkan, wah banyak duit ya bingung nyimpennya di mana, tadi nyimpen di sini dirampok, nanti nyimpen di sini diambil sama orang nggak, nah banyak duit aja bingung, nggak punya duit bingung lagi, ngeluh lagi, ini nggak punya ini nih, beras naik ini, wah, semua dikeluhkan, ya, selalu yang dikeluhkan masalah, itu pun nggak punya solusi, gitu ya, ngeluh terus. Kalau begini teman kita, mindset buruk kita pun terbentuk dari teman-teman nggak bagus begini. Makanya teman tuh hati-hati. Ya, teman kalau membuat kita nggak bagus, tinggalin aja deh, nggak apa-apa. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau kau ingin punya teman baik, ciri khasnya apa? Kalau kau melihat dia, ngelihat saja, udah apa? Sudah ingat Allah itu loh. Iya, saya kalau ketemu ibu ini ya. Kok jadi pengen yang ngaji. Nah itu bagus tuh berarti tuh. Kalau ketemu ibu ini saya jadi ketularan pengen sedekah. Kalau ketemu ibu ini saya jadi apa? Jadi lembut hati saya gitu intinya. Kalau ketemu bapak ini saya jadi rajin melakukan amal kebaikan. Nah itu teman namanya. Ya. Tapi kadang-kadang teman, oh saya kalau ketemu bapak ini, wah itu kayaknya kepikiran langsung dalam kepala saya kulineran gitu. Iya karena hobinya kuliner. Kalau ketemu ibu ini kepikiran apa? Oh jalan-jalan, iya ya, traveling. Kenapa? Karena dia ahli traveling gitu. Jadi lihat siapa yang kalau kita lihat wajahnya langsung ingat Allah, itu teman kita berarti. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, lingkungan berikutnya yang punya peran adalah siapa? Media. Media itu memiliki peran dan membentuk mindset kita. Mohon maaf, orang-orang yang tontonannya mukbang, apa mukbang? Mukbang apa? Makan gede. Iya, jadi tontonannya dia itu orang makan gede. Ya, ada makanan sebaskom gede, makan semuanya. Jadi apa? Kerjanya makan. Kepengaruh sama apa? Konten kreator yang dia tonton. Akhirnya dikit-dikit perut lapar, makan, habis duit buat makan. Kenapa? Tontonannya itu. Lah, kalau konten kreator favoritnya apa? Orang suka flexing, pamer. Dikit-dikit nanti fashion brandednya dipamerin ini, besok pamer ini. Jadi tontonannya pamer, flexing. Besok-besok dia terpengaruh. Budget terbatas dipaksain liburan ke luar negeri. Ngutang akhirnya. Ya, pengin barang bagus, ya, kemudian nggak punya duit, ambil cicilan pay letter yang kadang-kadang mengandung riba. Dilakukan, kenapa? Tontonannya salah, medianya salah dia tonton. Coba tontonannya itu ceramah, tontonannya itu apa? Kajian, motivasi yang baik ya, pelatihan-pelatihan dasar untuk melatih ya keterampilan kita itu kan bagus. Tapi kalau tontonnya begini kan rusak mindset kita. Pola pikir kita jadi rusak. Ya. Pola pikir sekarang ini kayak materialistik ya. Iya, materialistik segalanya serba dipandang pakai harta ya. Kamu kalau nggak punya harta, kamu akan dihinakan dan seterusnya ya. Ya dihinakan sebentar kok di hadapan Allah, yang penting mulia. Dihinakan manusia mah nggak apa-apa. Manusia juga makhluk yang Allah ciptakan dari air mani yang hina kok kata Allah. Ya, dihinakan manusia nggak masalah, yang penting jangan dihinakan Allah gitu aja kok. Repot. Ya. Itu. Mulia di hadapan manusia toh belum tentu mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah asal mulia, dihinakan manusia nggak jadi masalah. Ya. Nabi tetap mulia walaupun beliau pernah diusir satu kota. Beliau dakwah di Taif. Nggak diterima dakwahnya, dilemparin pakai batu sama penduduk Taif. Ini satu kota mengusir beliau. Tapi apa? Nabi tetap mulia. Kenapa? Mulia di hadapan Allah. Kalau sudah mulia di hadapan Allah, manusia nanti pun akan memuliakan dia. Ya. Jadi ini, media ini sangat bahaya kalau kita nggak bisa pilih-pilih. Ya, makanya medsos itu seperti terkadang kita ibaratkan mencari kayu bakar di malam hari ya. Kalau nemu yang bagus-bagus, nggak nemu ya bahaya. Kita bisa terpengaruh oleh orang-orang yang ada di medsos tersebut. Konten kreatornya atau siapanya yang di situ. Baik. Kemudian yang keempat, yang mempengaruhi mindset adalah peran ibadah dan takwa. Ibadah itu pengaruh terhadap mindset kita. Makanya orang yang sholat dan benar sholatnya pasti akan menjauhi perbuatan mungkar. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Ankabut ayat 45, Al-Ankabut ayat 45,
Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemarin belum ada pertanyaan begini. Ustadz, kok itu ada orang korupsi kok, ada orang sholat kok tetap korupsi. Ada orang sholat kok zina. Ada orang sholat kok minum khamr. Nah, kembali lagi, sholatnya kayak apa dulu? Sholat yang kayak gimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya tentu, sholat yang khusyuk. Sholat yang dia sadar bahwa dia sedang menghadap Allah. Yang dia sadar bahwa dia butuh pertolongan Allah. Yang merenungi bacaan-bacaannya nih, bacaannya Subhana Rabbiyal A'la itu artinya apa? Subhana Rabbiyal Azim itu artinya apa? Ya. Jangan lagi Subhana Rabbiyal Azim, tapi apa? Ngelamun mikiri utang, ya. Itu. Jadi merenungi bacaan sholatnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa? Ar-Rahmanir Rahim itu artinya apa? Ya. Allahu Akbar itu artinya apa? Kadang-kadang sudah Allahu Akbar, tapi dia merasa paling tinggi di situ. Enggak ada nih sumbangan ke masjid lebih gede daripada saya. Ya. Enggak ada tuh yang lebih alim daripada saya di masjid ini. Itu kan mana Allahu Akbarnya? Katanya Allah Maha Besar, tapi dia yang merasa besar. Makanya sholatnya nggak punya pengaruh. Sholat masih korupsi. Iya, kenapa sholatnya memang sholat main-main? Kadang-kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholatnya mepet-mepet waktunya. Kadang sholat sudah di luar waktu dengan sengaja. Makanya tidak jaminan orang sholat kemudian baik dari segi muamalah, interaksinya. Karena itu tadi, sholatnya seperti apa dulu. Akan tapi sholat yang benar di sini, dia punya peran membentuk mindset, yaitu apa? Terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholatnya tadi. Sholat yang benar akan mencegah seorang dari keji dan mungkar, ya, termasuk perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, yang mempengaruhi mindset itu apa? Atau yang membentuk mindset adalah niat dan kesadaran diri. Niat dan kesadaran diri. Jadi nggak akan pernah kita bisa merubah mindset kita kalau nggak ada keinginan untuk berubah. Ada sebagian orang ya, jamaah sekalian, itu mengeluhkan kondisi keluarganya begini ya. Saat kok saya begini terus di keluarga ya. Ya sekarang pertanyaannya adalah, kamu mau nggak berubah? Yang nggak bisa, ini kan gara-gara istri saya, gara-gara anak saya. Loh, kamu sendiri nggak mau berubah, nggak punya niat, ya nggak akan berubah. Kayak gitu terus kondisi keluarga kamu. Ya, seorang istri misalkan begini mengeluarkan keluarganya gini ya, kamu siap gak berubah lebih baik lagi? Kok saya sih Ustadz, ini loh suami saya, ini loh anak saya. Lah dia yang disalahkan orang terus. Dia sendiri gak mau berubah. Gak punya niat. Maka mindsetnya gak akan berubah. Makanya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung, kalau gak punya niat, gak punya keinginan kuat, gak akan berubah. Coba, kita ingat dahulu Bapak Ibu sekalian. Ada kisah seseorang ingin bertaubat, dia sudah bunuh berapa? 100 orang dia bunuh. Tapi dia ingin taubat, apakah diterima nggak taubatnya? Dia benar-benar ingin hijrah 100%. Apa yang dia lakukan? Dia tanya kepada orang alim. Apakah taubat saya diterima? Ini udah bunuh 100 ya ceritanya. Apa kata orang alim ini? Nggak ada yang menghalangi kamu dari bertaubat, tapi dengan syarat. Tinggalkan lingkunganmu yang jelek, pindah ke lingkungan yang soleh. Orang-orangnya. Akhirnya dia punya apa? Niat, punya tekad, ingin berubah. Maka apa? Dia ambil semua yang dia punya, dia bawa, dia segera pindah. Nggak nunggu lama. Nggak nunggu perpisahan, wahai teman-temanku, wahai circleku, nih saya mau hijrah nih, yuk kita ngumpul-ngumpul dulu untuk terakhir kali. Enggak begitu. Pokoknya begitu dia punya niat, langsung jalankan. Nggak ada nunggu nanti-nanti. Nggak ada nunggu pertimbangan, waduh ini udah teman-teman saya, udah friendly saya semua di sini. Ya, bestie-bestie saya semua di sini. Nggak ada tuh bestie jelek semua itu yang di situ. Jadi bestie-bestie yang jelek tinggalin kalau ingin berubah mindset. Maka apa? Pergi dia. Coba bayangkan, mindset dia pembunuh, udah bunuh 100 orang. Tapi dia ingin berubah. Caranya apa? Tinggalkan.
Kalau terus dia berada di lingkungan itu, mindsetnya nggak akan berubah. Kita tinggalkan. Namun qadarullah, di tengah perjalanan Allah wafatkan. Dicabut nyawanya. Sampai-sampai datang 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Malaikat rahmat ingin bawa ruhnya. Dia sudah bertaubat, ini jatah saya. Maka malaikat adab mengatakan, gak bisa. Bertaubat sih bertaubat. Itu 100 orang urusannya bagaimana? Malaikat sampai debat itu. Bayangkan. Maka turun Jibril mendamaikan. Sudah gini aja. Jalan tengahnya begini. Ukur ke tempat dia hijrah. Ke teman-temannya yang baik yang dia mau tuju. Dengan lingkungan dia yang dulu buruk, besti-besti yang jelek-jelek itu dulu. Di tempat-tempat itu. Ukur, mana yang lebih dekat? Ternyata hanya jarak sejengkal lebih dekat kemana? Tempat yang baik. Artinya dia sudah mau berubah dan punya niat sudah berubah. Dan sudah punya ikhtiar untuk berubah. Maka akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah. Kalau enggak, diazab dia sudah. Kalau dia masih tadi berleha-leha ya di tempat yang dia yang jelek. Ya, dia mau perpisahan dulu tuh sama besti-besti yang jelek. Keburu mati dulu di situ. Inilah pentingnya niat dan tekad. Jadi kalau sudah punya niat dan tekad, segera lakukan. Jangan apa? Ditunda-tunda. Gitu. Seperti tadi ya. Orang yang ingin berhijrah dari membunuh ya. Ingin menjadi lebih baik lagi. Baik. Selanjutnya adalah bagaimana cara meluruskan pola pikir atau mindset? Bagaimana cara meluruskan pola pikir? Tadi kita sudah bahas ya, 5 hal yang membentuk pola pikir. Sekarang tinggal bagaimana cara meluruskan pola pikir atau mindset. Yang pertama adalah tentu dengan kita membersihkan kolbu kita dari segala penyakit hati. Selagi kolbu kita masih kotor, masih berpenyakit, mindset susah diluruskan. Pola pikir nggak akan lurus. Selamanya kita akan terpuruk. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Dari apa? Dari penyakit hati. Penyakit hati diantaranya paling parah apa? Hasad. Itu diantaranya. Kalau sudah pola pikirnya hasad, nggak akan pernah dia bahagia. Selalu melihat yang di atas terus. Ya, kenapa saya nggak diberi ini? Kenapa saya nggak diberi ini? Dan gara-gara hasad inilah orang bisa membunuh. Ya, kenapa Qabil membunuh Habil? Ini 2 anak Adam, 2 anak Nabi loh. Nabi Adam. Qabil membunuh Habil. Kenapa Qabil tega membunuh Habil? Hasad. Iri sama saudaranya. Akhirnya bunuh. Iri dengan temannya, iri sama tetangganya. Makanya iri itu gak akan membahagiakan. Kalau orang dulu bilang, ini orang dulu ya, kalau sekarang kayaknya gak berlaku ya, cuman dulu. Ada ungkapan yang beli kulkas tetangga yang panas dingin tetangganya. Ya, kalau itu dulu, sekarang kulkas rata-rata udah punya ya. Yang beli, ya sekarang mungkin mobil atau rumah gede gitu. Kenapa bisa sakit gitu loh? Padahal yang beli mobil tetangganya, dia yang sakit. Gitu. Kenapa? Hasad. Bukannya malah seneng lihat orang lain seneng, malah sengsara lihat orang lain apa? Seneng. Bahagia lihat orang lain susah. Kalau kayak begini susah bahagia gitu ya. Hasad gitu. Kemudian apa? Di antaranya sombong. Ini juga. Orang kalau sudah sombong, susah itu. Pola pikirnya lurus. Kenapa? Sombong. Mau diberi nasihat, beri masukan. Lah kan saya paling senior. Lah kan saya paling pinter. Lah kan saya paling berpengalaman. Kamu kan orang baru kemarin sore. Masih bau kencur katanya. Subhanallah. Kalau udah punya sombong, itu nggak akan pernah pola pikirnya lurus. Kenapa iblis pola pikirnya rusak? Iblis tahu nggak dulu siapa? Iblis itu makhluk soleh dulu. Saking solehnya, dia dari kalangan jin ya. Iblis itu diangkat ke langit, ibadah bareng malaikat di langit. Pertanyaannya, hadirin yang ada di sini, jamaah masjid Sud Mutia ya, ada nggak yang sampai sekarang sudah sampai ibadah bareng malaikat di langit? Ada? Oh, bisa ke Masjidil Haram jauh luar biasa ya, bisa ke Ka'bah jauh luar biasa ya. Apalagi sampai apa? Ibadah bareng malaikat di langit, ada?
Nggak ada di antara kita. Iblis itu sampai diangkat ke langit. Tapi hancur semuanya gara-gara apa? Iblis masih pelihara satu pola pikir jelek, yaitu sombong. Merasa lebih. Sombong itu apa sih? Batorul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Selagi kita masih menolak kebenaran, meremehkan manusia, berarti hati kita masih ada kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sekecil zarrah, sekecil biji sawi dari kesombongan. Sekecil biji sawi dari kesombongan aja enggak masuk surga. Iya, apalagi sombongnya segede gunung. Nah, ini hati-hati. Makanya iblis Allah usir, Allah jadikan dia makhluk terlaknat gara-gara mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Siapa tuh Adam, makhluk baru kemarin sore? Saya lebih senior. Saya lebih dulu ibadah kepadamu ya Allah. Saya lebih senior dan lebih dulu ibadah. Adam itu makhluk baru kemarin sore. Masa orang kayak saya suruh sujud ke Adam? Yang bener aja. Kan bahasa kita begitu kan sekarang. Saya kan lebih senior, saya kan lebih ini. Nah itu mentalitasnya iblis itu. Mindsetnya iblis, sombong. Ya. Sehingga dengan sebab itu iblis terlaknat. Gara-gara terlaknat, ya udah dia jadi sumber keburukan. Makanya hati-hati ini sombong ini ya. Makanya kalau ada penyakit hati, selalu kita bersihkan. Ya, cara membersihkan penyakit hati gimana? Ya hadir majelis talim. Makanya kan kadang-kadang kan Bapak Ibu kalau hadir talim, ya Ustaz, kok talim dari kemarin kok mirip-mirip aja? Ya iya, memang mirip-mirip namanya majelis talim. Siapapun Ustadz yang menyampaikan ya mirip-mirip. Sekarang ibu-ibu bapak-bapak mau nggak mandi seminggu sekali? Mau nggak? Harus setiap hari kan? Setiap hari aja ada yang 2 kali ya nggak? Ada yang 3 kali mungkin. Ada mandi sehari 3 kali. Coba. Kenapa nggak mandi seminggu sekali? Toh mandi kan gitu-gitu aja. Siram air, pakai sampo, pakai sabun. Kan gitu-gitu aja ya. Kenapa tiap hari? Untuk membersihkan daki-daki dan kotoran di tubuh kita. Sama. Taklim dari kemarin ya gitu-gitu aja. Yang nyampein siapapun ustadznya ya mirip-mirip. Tapi manusia itu kan pelupa. Kalau nggak sering duduk di majelis taklim, lupa lagi. Nggak diingetin lagi, lupa lagi. Kan gitu. Nggak dinasehati, lupa lagi. Ya, sombong lagi muncul, hasad lagi, putus asa dari rahmat Allah, pemarah. Ya, kenapa? Itu tadi, karena hatinya nggak dibersihkan dengan cara majelis taklim. Sebagaimana badan kita harus sering dimandikan di waktu mandi supaya nggak ada kotoran kan gitu. Walaupun mandi ya gitu-gitu aja tiap hari berulang. Tapi kan kita tetap aja mandi kan gitu. Yang kedua, bagaimana cara meluruskan mindset? Ya melatih optimisme. Ya. Kondisi sesulit apapun pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Optimisme ya bahasa kerennya kita ya husnuzon ya. Bahasa syar'inya husnuzon billah. Baik sangka kepada Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Saat kau sekarang lagi susah banget ya, banyak masalah begini-begini, terutama masalah ekonomi. Ya setelah kesulitan ada kemudahan, gitu aja. Bukan berarti kita nggak ikhtiar, tetap ikhtiar. Tapi di samping ikhtiar, mindset kita setelah kesulitan ada Tapi kalau orang nggak punya mindset begini, ya susah terus. Saya mah udah susah terus. Dari keturunan orang susah, berakhir susah, sampai 7 turunan susah. Ya bener, susah beneran. Kenapa? Nggak pernah optimis dengan janji Allah. Ya. Padahal Allah mengatakan setelah bersama kesulitan datang kemudahan, bersama kesulitan datang kemudahan. Ya. Bersama kesulitan datang kemudahan. Bukan cuma Allah mengatakan 100 tahun setelah kesulitan baru mudah. Enggak. Bersama kesulitan datang kemudahan. Iya, bebarengan. Ya. Misalkan Ahmad datang bersama Zaid. Nah, itu kan bareng. Artinya bersama kesulitan ada kemudahan, itu lagi datang bareng. Jadi pas kesulitan datang, oh berarti Allah ngasih juga kemudahan ke kita. Satu paket itu. Ya. Jadi kalau orang udah mikirnya susah ya, terus ya itu susah. Makanya kenapa saya susah terus? Coba pola pikirnya perbaiki. Pola pikir perbaiki bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama musibah ada anugerah. Bersama kesedihan ada kebahagiaan. Itu.
Pola pikirnya semacam itu, bahwa Allah tidak menciptakan makhluk sedih terus, susah terus, miskin terus, repot terus, enggak. Tapi ada kemudahan, ada kesembuhan, ada kebaikan, dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, melatih jiwa untuk ikhlas dalam beramal. Jadi untuk meluruskan mindset, pola pikir, melatih jiwa kita untuk ikhlas. Kalau ikhlas, segalanya akan enteng. Kenapa kita sering susah hidup? Karena kita susah ikhlas. Contoh, orang sudah membiayai keluarganya, misalkan sudah membiayai keponakannya untuk kuliah, sampai keponakannya jadi orang sukses, padahal dulunya apa? Terpuruk, bahkan lebih kaya misalkan daripada dia. Setelah kaya, dia merasa kok keponakannya melupakan jasanya, ya, sibuk sendiri, nggak pernah menghubungi. Disitulah muncul dongkol. Kalau tahu kayak begini dulu nggak akan gue biayain gitu. Kalau tahu begini, nyesel saya. Kenapa harus nyesel? Pertanyaannya, kamu beramal untuk siapa? Untuk dipuji dia, ya pantas kamu bakalan nyesek. Berharap sama makhluk. Coba berharap sama Allah, nggak nyesek. Oh iya ya, kan saya sudah mengamalkan dulu lillah, kan ikhlas saya udah karena Allah kan. Lillahi ta'ala kan sudah. Ya sudah, biarkan Allah yang kasih pahala. Ini keponakan dia dulu mau kasih apa kayak bodoh amat, itu urusan dia di hadapan Allah. Yang penting urusan saya sama Allah, Allah kasih saya pahala, selesai. Orang dia mau tahu berterima kasih mau enggak, nanti Allah yang balas. Bukan hak saya membalas. Jelas sampai sini? Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian itu mencari wajah Allah. Ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Gak pingin balasan dan terima kasih. Terima kasih aja gak usah. Mau ya silahkan terima kasih, enggak juga gak apa-apa. Bahkan kata para ulama, gak usah berharap didoakan, gak usah. Ya adabnya sih kalau orang dikasih mendoakan. Tapi kita yang ngasih, ini ya kita yang ngasih loh ya, bukan yang dikasih. Yang dikasih adabnya dia etikanya berterima kasih dan mendoakan. Tapi kita yang ngasih, gak usah berharap didoakan. Ya, mau didoakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah melihat amalannya. Malaikat juga nanti akan mendoakan. Kalau manusia nggak mendoakan, masih ada makhluk lebih soleh, malaikat mendoakan. Selesai. Kalau pola pikir kita ikhlas, lurus kita nggak akan repot. Ya, kita sudah bekerja susah payah ya, kemudian kita disingkirkan di sebuah perusahaan. Ini saya yang bekerja keras di perusahaan, justru saya disingkirkan, justru teman saya yang naik. Itu saya malah ditendang dari perusahaan. Ya sudah nggak apa-apa, berpikirlah bahwa mungkin ini cara Allah membebaskan saya dari teman-teman yang buruk. Mungkin di perusahaan ini orang-orangnya buruk, Allah punya cara, Allah singkirkan saya dari perusahaan itu dengan cara dipecat. Kenapa? Allah ingin menghindarkan saya dari keburukan orang-orang di situ. Kenapa? Itulah ikhlas. Ya, selalu berharap balasan dari Allah dan selalu meyakini keputusan Allah, takdir Allah pasti yang terbaik. Kita jangan sok tahu. Ya, itulah ikhlas. Baik, jadi ini 3 cara ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, ini sekaligus penutup ya. Kita akan membahas tentang 7 mindset sesat yang menghambat kebahagiaan. 7 pola pikir sesat ya, enggak cuma 7 sih. Sebenarnya banyak, cuman ini salah satunya saja. Ya, pola pikir sesat yang apa? Yang bisa menghambat kebahagiaan. Ya. Ya. Pertama, pola pikir sesat yang menghambat kebahagiaan adalah pola pikir materialistik. Mindset materialistik. Ya, sampai-sampai ada sebagian orang itu sudah kadung stresnya ya dengan materialistik ya. Sampai dia kena penyakit apa? Ya sindrom kayak begini, apa-apa memandang dengan harta ya. Ya penyakit materialistik. Ya. Materialistic disorder ya sampai kena gitu ya. Yaitu seperti begini misalkan. Kenapa misalkan kalau dia mengatakan kalau aku punya ini aku akan bahagia. Coba kalau aku
menikah dengan si A dulu, maka aku akan bahagia. Kalau aku menikah dengan si X, maka aku akan bahagia. Padahal belum tentu kan? Siapa bilang? Ternyata setelah itu, ya, itu nggak terbukti. Kenapa saya nggak punya mobil? Kalau saya punya mobil ini, pasti saya bahagia. Ternyata setelah punya, belum tentu juga bahagia. Itu namanya materialistik. Kalau aku nggak punya ini, aku nggak akan bahagia. Jadi dia mengkaitkan sesuatu dan melekatkan dirinya dengan duniawi. Makanya hati-hati. Orang kalau sudah melekat dengan duniawi, ya, itu akan susah untuk bahagia. Melekat dengan apa? Rumahnya, melekat dengan pasangan hidupnya. Mencintai boleh, tapi melekat jangan. Melekat dengan anak. Orang kalau melekat sama anak, anaknya nggak sesuai keinginan, nggak sesuai ekspektasi, marah dia. Mendoakan keburukan sama anaknya, nyumpahin anaknya. Loh kenapa begitu? Nggak sesuai ekspektasi. Makanya jangan berharap sama anak, berharaplah sama Allah. Semoga Allah jadikan anak saya soleh. Udah gitu aja. Ya. Tapi kalau banyak tuntutan sama anak, melekat sama anak, ini nanti harapan hidup saya, ini nanti akan bersamai saya ketika saya tua, ini kan melekat sama anak. Boleh seorang minta bantuan anak, tapi jangan melekat sama anak. Jangan melekat juga sama pasangan. Ya, pasangan sudah menikah, sudah meninggal 3 tahun yang lalu, masih terus sedih. Ini sudah 3 tahun. Kenapa sedih terus? Sudah 3. Kalau sedihnya sesuai masa berkabung, mending. Oh ini sedih terus gimana? Kenapa? Melekat dengan pasangan. Melekat dengan rumah ya, begitu rumahnya kena gempa, hancur ya, sedihnya luar biasa. Melekat dengan rumahnya. Ya. Nabi kita mengingatkan laisal ghina an kasratil ard. Kekayaan itu bukan dari materi saja. Ya. Walakinnal ghina ghinal ard. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Kita harus punya angka kecukupan, Bapak Ibu. Oh, ini bagi saya sudah cukup. Ini bagi saya apa? Sudah sangat membahagiakan. Ya sudah. Kita kaya. Kita nggak perlu mengukur kekayaan kita dengan orang-orang yang ada di majalah Forbes. Nggak usah. Kita punya nilai kekayaan sendiri kok. Dengan kita punya ini, kita cukup ya. Apa yang saya rasakan sekarang ini, saya sudah merasa saya kaya. Ya sudah, Anda kaya. Nggak harus membandingkan diri sama orang-orang kaya di luar sana. Ya, kalau kita membandingkan diri sama orang kaya di luar, ya selalu di atas langit adalah langit. Kita merasa sudah kaya, ada yang lebih kaya. Makanya nilai kekayaan kita itu apa? Yaitu qanaah. Ya kan? Itu kekayaan kita. Kita merasa yang sekarang saya udah kaya, ya sudah selesai. Mau orang bilang kita miskin kayak kere, ya terserah, itu kan penilaian orang. Kita nggak bisa mengendalikan ya, nggak bisa mengontrol penilaian orang. Yang penting kita sendiri kita merasa kaya. Yang kedua, ada pola pikir nggak bagus ini. Aku tak layak bahagia karena dosa-dosaku. Saya udah kadung banyak dosa, saya akan terus sengsara. Ini juga nggak bagus. Ingat, putus asa dari rahmat Allah itu jelek. Itu juga pola pikir yang salah. Aku nggak akan bahagia karena dosa-dosaku, atau sudah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Allah ingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Oke, sekarang saya banyak dosanya, tapi insya Allah ke depan saya akan jadi orang yang lebih baik lagi. Udah gitu aja. Oke, kemarin saya banyak melakukan kesalahan ini itu, ke depan saya akan perbaiki. Ya, jamaah tahu Khalid bin Walid. Beliau pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan, menyebabkan kaum muslimin banyak terbunuh di perang Uhud. Tapi Khalid bin Walid taubat, memperbaiki diri. Akhirnya beliau dedikasikan diri beliau untuk Islam. Ya, setiap peperangan demi peperangan, di situ ada Khalid. Allah menangkan peperangan itu. Bahkan Nabi kita menjuluki Khalid bin Walid pedang dari pedang-pedang Allah. Luar biasa. Ya.
Jadi jangan putus asa. Sekarang saya begini, nanti Allah akan berikan kebaikan lagi. Ya, jangan putus asa lah dari rahmat Allah. Karena setan ingin kita itu melakukan dosa. Ya, karena setan membisikkan, orang kayak kamu nggak bakal jadi orang soleh. Percaya deh, kata setan. Kamu itu udah kadung jelek, nggak usah sok suci, pakai tobat-tobat sejarah, pakai hijrah-hijrah sejarah. Dulu kan kamu kotor. Nah itu setan itu. Ah kamu itu pakai hijrah-hijrah segala, sok-sokan pakai hijab. Ya, kan kamu dulu kotor begini-begini. Itu setan itu. Tinggalin. Maka apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dulu jelek, nanti saya bisa lebih baik lagi. Ya, Umar bin Khattab dahulu apa? Menyiksa banyak orang yang masuk Islam. Tapi beliau masuk Islam radhiyallahu anhu dan bagus keislamannya. Ya, sahabat terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan jangan bilang aku tak layak bahagia karena dosa-dosaku. Enggak. Taubat, kalau orang istighfar, Allah akan berikan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, ya, membandingkan diri dengan orang lain atau hasad. Jangan pernah kita banding-bandingkan diri kita dengan orang. Akhirnya apa? Kita nggak maju-maju. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang ya, itu nggak pernah merasa puas, dia selalu mencela dirinya gara-gara membandingkan diri dengan orang lain. Coba kalau kita mau lihat diri kita yang sekarang dengan yang kemarin. Oh alhamdulillah ya, dulu ketika masih umur sekian saya nggak terkontrol. Nah sekarang alhamdulillah masih terkontrol walaupun kurang. Kemarin kita sempat ngisi kajian di sebuah tempat ya. Ada pertanyaan begini ya, ini pertanyaan unik ya. Ustadz, saya merasa sudah berhijrah, tapi kok kayak merasa masih belum soleh ya, belum soleha ya. Kok masih berat ya perjuangan, banyak godaan dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang saya merasa lelah gitu ya. Maka jawabannya, ya, kenapa kadang-kadang kita lelah dan merasa nggak soleh? Walaupun merasa terlalu soleh juga nggak bagus ya. Tapi merasa minder, ya jangan juga dong. Justru begini, kadang seorang itu terlalu melihat orang lain, terlalu membandingkan dengan orang. Ya jelas dong, dia akan apa? Minder akhirnya. Masa putus asa kan gitu. Jangan, jadi membandingkan diri kalau tujuannya supaya kita semangat boleh, tapi membandingkan diri terus kita jadi malas, jadi futur, ya, membuat kita jadi nggak mau lagi termotivasi kepada kebaikan. Ya jangan coba bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang kemarin. Ya. Oh, dulu jarang sholat, sekarang sholat jadi terus ya. Yang laki-laki berjamaah, yang perempuan jadi tetap rutin ya 5 waktu, bahkan nambah sholat sunnahnya. Itu kan sudah alhamdulillah hal yang harus disyukuri. Tapi ketika kita membanding-bandingkan, kok saya harus seperti ini, saya harus seperti, ya kita kan nggak akan bersyukur jadinya. Ya. Makanya di sini para sahabat tuh nggak pernah iri, ya. Nggak pernah iri. Khalid bin Walid nggak akan berangan-angan kalau seandainya saya jadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak pernah berangan-angan seandainya saya jadi Khalid. Nggak ada. Mereka bangga menjadi diri mereka sendiri. Dalam artian bangga menjadi diri mereka sendiri adalah mereka bersyukur Allah kasih anugerah sesuai dengan kemampuan. Ibnu Abbas menonjol di bidang ilmu dan dakwah. Khalid bin Walid menonjol di mana? Jihad dan panglima perang. Semua kebaikan. Yang penting kita bisa melejitkan potensi kita di situ. Ya. Makanya Allah mengingatkan di surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd. Jangan kalian suka hasad, berangan-angan memiliki yang dimiliki oleh orang. Kenapa? Kalau orang itu suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, gak akan pernah dia bersyukur. Ya. Nah, sekarang kita berada di dunia sosmed. Kita ngelihat sosmed, lihat kelakuan orang di sosmed, pamer dan seterusnya, memperlihatkan apa yang dia punya. Kadang-kadang kita merasa iri. Aduh, kok saya nggak seperti dia ya? Kok saya nggak seperti si ini ya? Nah itu. Maka di sini jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau menjadikan contoh, role model boleh, tapi membandingkan jangan.
Ya kalau kita dibandingin sama sahabat yang nggak apple to apple, nggak bakal menang kita sama mereka. Ya, tapi coba diri kita bandingkan dengan siapa? Diri kita yang dulu ya. Ya kita bersyukur, alhamdulillah yang sekarang sudah semakin baik. Ya, itu. Walaupun kita mencontoh sahabat ya, betul mencontoh sahabat, tapi tidak membandingkan diri kita dengan sahabat. Ya, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain ya, enggak. Walaupun mencontoh boleh, tapi tidak membanding-bandingkan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah ini, salah satu penghambat atau cara berpikir yang menghambat kebahagiaan atau pola pikir sesat, ya, yaitu pola pikir aku harus sempurna. Ini perfeksionis dan riya. Ini nggak bagus, Bu. Perfeksionis dan riya itu satu paket. Ya. Dia perfect tujuannya apa? Riya supaya dipuji. Kalau perfectnya ikhlas mending. Ini perfectnya supaya dipuji. Ya, saya melakukan agar orang lain apa? Memandang saya. Ketika dia sudah bersikap perfect, sudah riya, ya, ternyata orang nggak memuji. Nah, di situ dia putus asa. Ya, ingat. Kita itu diperintahkan memperbaiki diri, tidak dituntut sempurna. Iya. Siapa yang menuntut kita sempurna banget? Enggak. Enggak bisa. Tetap ada saja kekurangan kita. Ya, kadang-kadang kan kita kekurangan sedikit dicemooh sama teman kita ya. Padahal kita sudah ada proses memperbaiki diri ya. Makanya kadang-kadang saya sering mengingatkan ya kepada jemaah-jemaah ya. Kalau ada jemaah-jemaah baru yang baru ikut pengajian dan seterusnya, bersikaplah ramah dengan mereka. Terima mereka. Gak usah ulik-ulik masa lalunya mereka seperti apa. Gak usah. Orang ini ingin memperbaiki diri. Gak ada semua kita itu suci 100%. Gak ada. Macam-macam masa lalu kita kan gitu. Maka kita ini gak harus perfect gitu loh. Makanya kalau orang apa-apanya perfect. Kendaraan maunya perfect. Rumah maunya perfect. Pasangan maunya perfect. Ya, apa-apa semuanya mau perfect. Hati-hati, orang yang perfect gini akan lelah pada waktunya. Ya, akan lelah. Dia akan kena sindrom kelelahan. Ya. Itu. Ya, kena burnout ya orang sekarang bilang. Ya, apa maunya sempurna terus, maunya perfect terus. Ya. Makanya kalau kita perhatikan ya Nabi kita SAW itu enggak seperti itu ya. Beliau pernah merasakan kelaparan. Sampai beliau pernah mengganjal perutnya dengan 2 batu. Karena saking laparnya. Padahal beliau ditawari apa? Jadi nabi dan raja yang kaya. Ya, makanya hati-hati ya. Kemudian berikutnya. Pola pikir yang menghambat kebahagiaan. Yang keberapa? Kelima ya. Ya. Pola pikir kesendirian ya. Aku menghadapi ini sendiri, aku kena musibah ini sendiri. Jadi merasa sendiri gitu. Ini nggak boleh. Nggak boleh merasa sendiri itu nggak boleh. Terutama nih mohon maaf yang bagi jamaah yang sudah berumur. Masa anaknya sudah ninggalin, sudah ngerantau kemana sama pasangannya. Akhirnya apa kesepian, kok saya sendiri begini udah tua ya. Iya, bapak-bapak yang dulu ketika mudanya kuat, ketika pensiunnya renta gitu ya, udah banyak penyakit, ya, udah gitu sendiri, ya udah di situ ngelamun aja kena. Pokoknya saya sendiri. Sekarang tuh nggak cuma yang sudah tua, bahkan kadang-kadang ada orang tua malah masih semangat. Ini sekarang anak muda itu seperti manula sekarang, sendiri terus ya. Merasa sendiri, jadi temeninya apa? HP sama konten, siapa yang ditonton. HP, konten, video short, main game. Ini merasa sepi, padahal masih muda. Tapi merasa apa? Sendiri, orang tua nggak dukung saya, teman-teman nggak dukung. Dia menyendiri, merasa sendiri. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh merasa sendiri. Ya. Apa kata Allah? Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita harus selalu Allah bersama kita. Iya. Belum lama ada saudara kita ya, teman kita juga. Ya, beliau punya anak tapi jauh ya.
Ketika sudah tua, siapa yang merawat? Ya orang lain yang bukan anaknya. Allah punya cara. Ya, kalaupun anaknya nggak peduli, Allah akan cari orang lain yang peduli sama dia. Ya. Jadi nggak usah kita merasa sepi, merasa sendiri, merasa nggak dipedulikan, merasa sudah nggak terhubung dengan dunia. Ya, nggak boleh kita merasa seperti itu. Ingat, Allah selalu bersama kita. Allah selalu mengawasi kita. Ya, Allah juga punya kalangan malaikat yang selalu bersama dengan orang-orang yang soleh. Tenang, kita nggak ditinggalkan kok. Jadi jangan merasa kita ditinggalkan, merasa sendiri, merasa nggak ada yang peduli, merasa kesepian. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini pola pikir yang akan menghambat kebahagiaan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, pola pikir aku berhasil karena usahaku sendiri, egoisme. Ya, pola pikir ujub. Nah, ini hati-hati nih. Ujub, narsis dan yang semisal, aku berhasil karena usahaku, itu ya. Itu. Aku memang tokoh yang pantas untuk dipuji-puji karena kehebatanku. Nah, itu ujub. Bedanya ujub sama riya. Kalau riya ini dia cari perhatian orang, kalau ujub dia nggak butuh perhatian orang, tapi dia sendiri sudah lebih hebat daripada orang. Pujian dia lebih hebat daripada pujian orang. Nah, itu ujub sudah. Ini betapa sering kita ketemu orang-orang narsis seperti ini. Ya. Merasa bahwa keberhasilan dia itu dari usahanya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati-hati ya. Ini merusak. Siapa yang Allah hancurkan gara-gara ujub ini? Gara-gara narsis ini? Qarun. Qarun mengatakan dengan kekayaannya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa sehebat ini, sekaya ini karena keilmuan saya, karena kehebatan saya, karena tim saya yang hebat. Ya. Dan seterusnya. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita punya pola pikir, aku berhasil karena usahaku, karena kerja kerasku. Enggak. Tapi karena Allah. Kemudian yang terakhir. Pola pikir justifikasi nafsu. Ini yang terakhir. Pola pikir justifikasi nafsu atau ego pribadi. Memenangkan ego pribadi. Pola pikir justifikasi nafsu. Contohnya apa? Pola pikir justifikasi nafsu. Contoh, cari alasan dan dalil untuk membenarkan hawa nafsu. Udah tahu salah, tapi cari dalil biar benar. Gak mau salah sama sekali. Ini ego luar biasa orang begini. Menjustifikasi ya nafsunya. Contoh yang lain, Allah kan maha pengampun. Nggak apa-apa lah saya maksiat gini. Udah tahu maksiatnya banyak, bukannya bertaubat kalau dinasihati, kan Allah maha pengampun. Ada orang kayak gini, banyak. Ya, jadi kalau dinasihati maksiat, alasannya Allah maha penyayang. Buat apa Allah nyiksa saya? Nggak ada untungnya, kan saya cuma makhluk lemah. Kan ngawur begitu. Allah maha pengampun, betul. Tapi Allah juga keras siksanya, sadari juga itu. Ya, innallaha lasyadidul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah keras siksanya dan Allah juga maha pengampun. Jadi jangan pengampunnya doang dong. Ingat Allah juga keras siksanya. Ya. Ini pola pikirnya. Terkadang akhirnya orang nekat berbuat maksiat gara-gara apa? Kan Allah maha pengampun. Ya. Kan saya punya tauhid. Kalau orang bertauhid kan diampuni dosanya walaupun berbuat dosa banyak. Enggak, ini ngawur seperti ini. Dari mana kamu tahu kamu diampuni? Gitu. Betul Allah maha pengampun, tapi juga Allah bisa keras siksanya. Ya alhamdulillah. Sampai di sini kajian kita. Semoga memberikan banyak manfaat. Semoga menjadi jalan kebaikan. Allah selalu membimbing kita di atas kebenaran, meluruskan pola pikir kita di atas jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Dari via WA mungkin ada yang tanyakan? Mas? Ada masuk? Baik, kalau nggak ada saya cukupkan ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 779600
1377. Atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.